Oke, halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Sir Henry. Kali ini saya akan membahas materi untuk anak kelas 9, kelas 10 atau kelas-kelas yang lebih tinggi yang membutuhkan materi tentang persamaan kuadrat. Ya, ini termasuk materi yang cukup penting ya anak-anaknya di matematika, khususnya di bagian aljabar. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Kita akan mulai dari konsep yang paling awal, yaitu konsep dasar persamaan kuadrat. Karena untuk belajar matematika ya, kuncinya adalah di dasar-dasarnya. Jadi kalau kamu dasar-dasar matematikanya kuat ya, kamu akan mudah untuk melanjutkan materi-materi matematika di tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Oke, saya akan mulai dari konsep dasar persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat namanya aja udah persamaan kuadrat, berarti dia menggunakan tanda sama dengan. Kuadrat itu artinya berpangkat 2, maka di soal itu harus ada variabel atau huruf yang berpangkat 2. Kalau tidak ada, maka tidak bisa disebut persamaan kuadrat. Nah, itu syarat pertamanya. Oke. Nah, lalu persamaan kuadrat mempunyai bentuk umum. Bentuk umum itu maksudnya yang biasanya kita lihat kalau sesuatu itu disebut persamaan kuadrat itu dia seperti apa sih bentuknya. Nah, itu namanya bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat adalah ini hanya simbol-simbol saja ya, nah ya. Karena ini adalah materi, maka harus disampaikan menggunakan simbol-simbol. Tetapi nanti dalam prakteknya di soal-soal huruf-huruf ini semua bisa berubah menjadi angka atau variabelnya pun bisa berubah. Ya, oke. Jadi misalnya bentuk umum persamaan kuadratnya itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, inilah bentuk yang paling umum tentang persamaan kuadrat. Jadi dia terdiri dari 3 suku. Ya, di sebelah kirinya ada 3 suku, di sebelah kanannya ada 1 suku, dan harus 0 ya sama dengannya. Dan sukunya sih sebenarnya tidak harus 3. Kalau mau cuma 2 suku boleh, cuma 1 suku juga boleh. Tetapi kalau cuma 1 suku harus ada kuadratnya ya. Lalu ini saya oke, keterangannya dulu. A, B, dan C adalah bilangan real. Bilangan real itu semua bilangan yang bisa kita hitung, yang bisa kita sebutkan ya. Bilangan yang nyata, yang bisa dihitung menggunakan kalkulator. Jadi apa saja boleh. Nah, boleh pecahan, boleh bilangan bulat, boleh akar, boleh pangkat, boleh logaritma, banyak sekali. Yang penting semua bilangan itu boleh menjadi A, B, C. Jadi ini atau kalau di aljabar disebut koefisiennya. Sedangkan huruf X yang ada pangkat 2 aja itu disebut variabel atau pengubahnya. Nah, X inilah yang nanti bisa kamu ubah menjadi angka-angka yang lain. Kalau ABC itu sudah ditentukan di soal, tetapi kalau huruf X-nya itu nanti akan dicari penyelesaiannya, disebut akar-akar persamaan kuadrat. Nah, itu akan saya bahas di materi berikutnya ya. Untuk kali ini kita belajarnya sampai situ dulu. Nah, X ini tidak harus hurufnya X variabelnya, boleh variabelnya M, variabelnya B, variabelnya Y, variabelnya Z, boleh. Cuman yang paling umum dipakai adalah variabel X. Oke, anak-anak. Nah, itu adalah konsep dasar persamaan kuadrat. Nah, untuk poin kedua saya akan mencontohkan ya, supaya kamu paham dulu konsep dasar persamaan kuadrat itu seperti apa. Kita akan latihan menentukan nilai A, B, dan C pada bentuk persamaan kuadrat yang diberikan pada soal. Jadi ini masih mudah ya, Naya. Hanya belajar menentukan apa sih A-nya, apa sih B-nya, apa sih C-nya ya. Nah, saya sebelum menjawab soal ini saya akan terangkan dulu. A itu adalah angka yang ada di sebelah variabel yang berpangkat 2. Atau untuk pada bentuk umum ini, A itu adalah angka yang ada di sebelah X kuadrat. Jadi ini A ini sebenarnya angka ya. Angka yang ada di sebelah X kuadrat itu namanya A. Angka yang ada di sebelah huruf X aja, tidak ada pangkat 2-nya, itu B. Angka yang tidak memiliki variabel atau disebut konstanta, ini adalah C-nya. Dan angkanya bisa apa saja tadi ya, sudah saya jelaskan, bisa bilangan real. Nah,
angka itu ingat ya Nak ya, angka itu dia ada tanda di sebelahnya. Jadi dia angka itu bisa positif bisa negatif. Kalau tidak ada tanda negatifnya maka dia positif. Kalau ada negatifnya maka negatifnya harus kamu tulis. Oke? Kita coba contoh soal. Misalnya yang pertama 2x kuadrat ditambah 3x min 9 sama dengan 0. Maka kalau diminta menyebutkan nilai A, B, C-nya, maka A-nya adalah A itu adalah angka yang ada di sebelah huruf X kuadrat. Pokoknya yang berpangkat 2 itu di sebelahnya ada angka apa, itu ada A-nya. Nah ini 2x kuadrat, maka di sebelah X kuadrat itu ada angka 2. Maka 2 itu adalah A-nya gitu. Ya. B itu adalah angka yang ada di sebelah X yang tidak berpangkat. Nah di sini ada plus 3. Berarti B-nya adalah plus 3. Nah, kamu tidak perlu menulis plusnya, nggak apa-apa. Jadi plus boleh tidak ditulis, tapi kalau min harus ditulis ya. Nah, C-nya angka yang tidak ada hurufnya atau variabelnya. Nah, di sini ada min 9, tidak ada X-nya. Berarti min 9 itu adalah C-nya. Nah, karena ada minnya ditulis juga minnya. Jadi min 9. Nah, seperti itu aja. Mudah kan? Oke, soal kedua. Nah, soal kedua 36 dikurang 12x kuadrat dikurang x kuadrat dikurang 12x dikurang x kuadrat. Nah, anak-anak, bentuk umum persamaan kuadrat itu kan x kuadratnya di depan, lalu x-nya di tengah, yang konstantanya di suku ketiga. Tapi ini terbalik Nak penulisannya. Jadi ini boleh dirapikan dulu sesuai bentuk umumnya. Kalau dirapikan dulu kan dia menjadi, kalau dirapikan dulu jadi menjadi gini ya. Min x kuadrat, ya, minnya ikut ya, min x kuadrat min 12x. Nah ini 36 depannya nggak ada tandanya, berarti plus 36 sama dengan 0. Nah, boleh kamu rapikan dulu menjadi seperti ini. Maka ini A-nya adalah angka yang ada di sebelah x kuadrat. Di sini nggak ada angkanya Pak. Nah kalau nggak ada angkanya berarti ada angka 1 Nah angka 1 itu boleh tidak ditulis kalau di sebelah variabel. Jadi A-nya adalah min 1, B-nya adalah min 12, C-nya adalah 36. Seperti itu. Jadi kalau soalnya belum dalam bentuk umum persamaan kuadrat, kita ubah dulu menjadi bentuk umum persamaan kuadrat, di mana x kuadrat itu harus di depan, x itu di tengah, yang tidak ada hurufnya di suku ketiga baru sama dengan 0. Tetapi kalau kamu sudah mengerti konsepnya Nak, tidak kamu ubah dalam bentuk umum dulu boleh. Ya, jadi kalau sudah mengerti konsepnya boleh juga kamu langsung jawab. Yang penting kamu udah ngerti A itu pokoknya yang ada di sebelah x kuadrat. Jadi kamu langsung aja cari yang ada di sebelah x kuadrat. Ini kan x kuadratnya di sini meskipun di belakang, tapi kalau kamu sudah mengerti konsepnya, A itu adalah angka yang di sebelah x kuadrat, maka kamu boleh langsung menjawab min 1. Ya, jadi kalau tidak ada angka di sebelah huruf sebenarnya ada angka 1. Jadi kamu boleh langsung menjawab A-nya min 1, B-nya min 12, C-nya 36. Nah, boleh seperti itu. Oke, sekarang yang terakhir yang ketiga, 4x kuadrat dikurang 50 sama dengan 0. Nah, kamu perhatikan ada yang aneh di soal ketiga, di mana dia hanya memiliki dua suku. Dari 4x kuadrat langsung ke min 50. Jadi dia tidak ada bagian tengahnya, yaitu yang bervariabel x saja. Nah, kalau seperti ini nggak apa-apa Nah. Jadi persamaan kuadrat itu boleh lengkap seperti ini, boleh tidak ada C-nya, boleh tidak ada B-nya, tetapi tidak boleh kalau tidak ada A-nya. Kalau A-nya harus ada, X kuadratnya harus ada, karena itulah yang menandakan bahwa dia adalah persamaan kuadrat. Oke. Nah, jadi ini bisa juga kita jawab ya. A-nya adalah 4 karena yang ada di sebelah X kuadrat adalah 4. B-nya, nah jadi meskipun tidak ada, B-nya tetap harus dijawab. Nah, kalau tidak ada pada soal, maka sebenarnya angkanya itu adalah 0. Karena bilangan apapun kalau dikali 0 hasilnya 0. Jadi sebenarnya ini ada 0-nya. Cuman karena 0 kali X hasilnya 0, jadi 0-nya tidak usah ditulis lagi. Jadi anak-anak kalau dalam persamaan kuadratnya tidak ada salah satu bagiannya, tidak ada A, B, C, tidak ada B dan C-nya, maka B dan C-nya itu adalah 0. Ya. Jadi ini B-nya 0 walaupun di sini tidak ditulis, ya. Lalu yang terakhir C-nya min 50. Oke, seperti inilah.
Ini adalah konsep dasar, baru konsep dasarnya ya. Masih panjang lagi materi tentang persamaan kuadrat, tapi ini harus ngerti dulu nak. Harus bisa dulu menentukan ABC-nya, walaupun sepele, tapi kalau kamu nggak ngerti, nanti untuk materi berikutnya kamu nggak akan bisa lanjutin lagi. Oke? Silakan ditonton terus, selamat belajar.